Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan memberikan cara membuat channel YouTube yang mudah dipahami oleh kaum-kaum yang baru ingin membuat channel YouTube. Ya, kita mulai. Untuk video kali ini pembahasannya ada beberapa, yaitu pembuatan channel YouTube tersebut. Setelah itu cara pembuatan thumbnail agar menarik dilihat para viewer. Kedua, cara memperbanyak viewer dan subscriber dengan cara yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya yaitu adalah pengertian dari monetizer tersebut atau penghasilan yang akan kita dapat dari YouTube. Setelah itu mari kita pelajari yaitu algoritma YouTube tersebut. Dan yang terakhir ke-6 yaitu tentang copyright, agar kalian tidak terkena copyright strike dan penghasilan kalian akan istilahnya kalau YouTuber dolar kuning. Ya, 1. Pembuatan channel YouTube. Di pembuatan channel YouTube ini ada beberapa sub kategori, yaitu 1 itu penentuan nama judul dulu. Kita harus menemukan nama judul, nama channel terlebih dahulu. Untuk nama channel ya ada beberapa poin, yaitu nama channel jangan terlalu panjang, seperti VA Gaming sebagai contoh, atau Mia Out. Mereka singkat, padat, jelas, dan mudah diingat untuk ketika di search. Jangan menggunakan terlalu banyak simbol. Menggunakan nama yang unik. Pastikan nama channel tersebut mewakili kategorinya. Andaikan gaming ya kayak VA Gaming, Just No Limit yang sudah bentukannya. Kedua, penentuan kategori sesuai dengan minat kalian. Karena apa? Ketika kalian membuat channel YouTube, kita akan melakukan pembuatan video secara berkala dan dilakukan secara setiap hari dan akan diupload ke YouTube. Kalau kalian tidak bisa melakukan tersebut secara dalam waktu yang rentang lama dan tidak enjoy, ya kalian akan bakalan istilahnya bosan, karena itu akan menjadi kegiatan kalian sehari-hari. Ya, untuk poin selanjutnya, poin ketiga, yaitu penulisan judul video. Untuk penulisan judul video itu bikin judul yang bisa di-clickbait, kalau istilahnya anak YouTuber untuk clickbait, yaitu jangan terlalu banyak angka, jangan banyak caps lock, jangan terlalu banyak kayak underscore dan simbol-simbol yang lainnya. Sesuaikan dengan kategori atau keyword Anda. Karena apa? Ini akan menentukan seberapa banyak viewer kalian nanti. Next ke poin berikutnya, yaitu poin keempat, mengoptimalkan deskripsi. Untuk penulisan deskripsi tersebut, yaitu baris pertama itu adalah garis besar video Anda. Jadi andaikan kalau kalian gamer, ya jabarkan video tersebut itu tentang gameplay apa, ya kan, Mobile Legends kah, PUBG Mobile kah, Free Fire kah, atau yang lainnya. Setelah itu berikutnya itu link website atau media sosial, atau untuk kayak kalian review barang seperti kayak gadget seperti itu, sertakan link pembelian atau link toko yang kalian tujukan. Setelah itu sosial media kalian untuk memperbanyak viewer, untuk memperbanyak follower, memperbanyak subscriber. Setelah itu link video sebelumnya atau video-video yang Anda rekomendasikan dari channel yang lain. Setelah itu keyword atau istilahnya hashtag, ya, untuk mempermudah para viewer untuk mencari ketika di search engine YouTube tersebut. Oke. Yang kelima yaitu annotation atau istilahnya di bagian ending yang akan menampilkan video-video yang sebelumnya sudah Anda upload. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Next yaitu nomor 2, cara pembuatan thumbnail. Oke, untuk cara pembuatan thumbnail tersebut saya sertakan videonya, silahkan dilihat dan dicermati sesuai kemampuan masing-masing. Ya, di sini saya menggunakan aplikasi Photoshop. Ya, kita klik new, kita atur ukuran resolusinya yaitu di Full HD atau 1920 x 1080. Ya, setelah itu kita cari background untuk untuk cari background yang sesuai dengan kategorinya. Kalau gaming, di sini saya membuat thumbnail untuk Mobile Legends. Ya, salah satunya ini Sylvana. Kita drag gambar tersebut ke kanvas yang sudah kita buat dan sesuaikan posisinya.
Nah, setelah itu kita beri teks agar para viewer tahu, oh ini videonya tentang apa sih, itu. Untuk tulisan, teks, font, kita bisa pakai hati besar, menambahkan sesuatu yang menurut kita bagus, silahkan, asalkan tidak terlalu overlooking atau warnanya tidak bentrok, hanya gunakan beberapa warna saja. Karena kalau istilahnya terlalu banyak warna, terlalu rame, bakalan apa ya, tidak enak dilihat untuk para viewer. Ini apa sih, ini apa sih, memang benar bahwa menarik viewer, tapi ketika dilihat sekilas, ini loh kok video nggak enak untuk dilihat, seperti itu. Jadi kurang lebih gunakan 2 atau 3 warna. Nah, ini saya menghapus gambaran. Nah, terus sedemikian rupa agar sesuai dengan konteks yang akan kita buat. Kasih shape agar warnanya tidak menyatu antara tulisan dan warna background, biar ada pembatasnya. Bawah lagi kita shape agar tidak terlalu kontras antara tulisan dan background. Prestisikan agar rapi. Ya, untuk video pembuatan thumbnail mungkin kurang lebih seperti ini. Kita lanjut. Dan poin nomor 3 adalah percepat perkembangan viewer dan subscriber. Pemanfaatan media sosial. Untuk poin pertama, kita jelas tidak mungkin ya di zaman modern ini tidak mempunyai yang namanya Instagram, Pinterest, Facebook, atau Twitter. Kita bisa memanfaatkan tersebut untuk menggait sponsor, untuk menambah pundi-pundi ongkos dari YouTube, dan bisa digunakan untuk menambah follower atau subscriber. Semakin banyak kita melakukan share dan kalau follower kita banyak melakukan share, maka kemungkinan besar banyak sekali viewer dan subscriber akan masuk ke channel YouTube kita. Oke, untuk poin berikutnya, kolaborasi. Ini yang paling sering dilakukan oleh para youtuber terkenal seperti Zolimit, Aura Gaming, dan ya Gaming atau yang lainnya. Mereka melakukan kolaborasi sama para youtuber dengan satu konteks, yaitu game. Jadi kita harus bisa melakukan dengan akun-akun YouTube yang lebih besar apabila ingin menggait subscriber atau viewer yang lebih banyak. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu monetize, yaitu istilahnya untuk penghasilan kita. Banyak faktor yang mempengaruhi monetizer tersebut. Ada beberapa faktor, yaitu geografi. Tergantung data kita. Andai kan game seperti Mobile Legends, pasarnya adalah Mobile Legends adalah Asia atau terutama di Indonesia, maka lebih banyak viewer dan subscriber yang berasal dari Indonesia. Seperti andai kan salah satu game besar PC lain yaitu Dota 2. Dota 2 berkiblat ke Eropa. Jadi kalau kita mengupload video tentang game Dota 2, kalau kita berasal dari Asia, Indonesia, maka akan sedikit view-nya. Akan tetapi kalau kita menguploadnya dari tempatnya kita berada di Eropa, bahkan banyak sekali viewer yang berasal dari sana karena game tersebut berkiblat ke Eropa. Oke, yang poin berikutnya adalah semakin panjang video kita, semakin berkesempatan mendapatkan iklan atau monetizing dari YouTube tersebut. Karena kembali lagi ke kategori kita lagi, yang bersambungan ke poin ketiga, yaitu kategori, yaitu seperti pasar kita. Kalau kita berpasar ke Mobile Legends, maka view-nya akan banyak ketika di Indonesia atau Asia. Tapi ketika game lain seperti Dota 2 dan LOL, mereka berkiblat ke arah barat. Jadi ketika kita membuat video tersebut, maka viewernya akan sedikit karena kita berada di Asia. Kalau bisa seperti itu penjelasan dari saya yang saya dapatkan. Mungkin kita lanjut ke poin berikutnya. 5. Ini yang paling
susah untuk dipahami yaitu adalah algoritma YouTube. Untuk saat ini faktor yang mempengaruhi monetizer di algoritma YouTube adalah ada beberapa faktor, yaitu semakin panjang semakin baik. Seperti itu kalau YouTube, kenapa semakin panjang algoritma YouTube akan memindahkan rank search kita bisa naik dan naik. Karena apa? Semakin panjang semakin banyak view dan semakin banyak monetizer. Dan berikutnya adalah poin kedua adalah inventor akan diprioritaskan. Maksudnya inventor di sini adalah orang yang belum pernah membuat seperti challenge atau apapun yang belum pernah divideokan di YouTube, maka akan menjadi top rank atau bisa menjadi istilahnya pencarian pertama. Maka dari itu kalian berpintar-pintarlah, berkreatiflah untuk membuat konten yang belum ada di YouTube, atau istilahnya kita ATM atau amati, tiru, dan modifikasi. Kalau seperti itu mungkin kita bisa berada di bawah orang yang sudah melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu. Lanjut yang keenam, yaitu copyright. Yang terakhir ini adalah banyak sekali dikeluhkan atau banyak sekali yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti namanya copyright. Copyright claim, akibatnya yaitu kalian akan terkena copyright strike. Copyright strike itu kalian tidak akan mendapatkan monetization. Semua penghasilan kalian akan dilimpahkan sepenuhnya ke pemilik hak cipta tersebut. Seperti musik, kalau kita memasukkan musik, beberapa video-video yang kayak cinematic dari game seperti itu, kalau kita tidak memodifikasinya, maka kita sepenuhnya penghasilan kita akan dilimpahkan ke pihak yang memiliki copyright. Dan selanjutnya, kalau kita sudah 3 kali terkena copyright, channel kita paling bahaya itu channel kita akan dihapus. Nah, untuk channel kita yang tidak ingin tersebut, maka hindarilah tersebut. Atau dengan cara menghindari copyright, ya menggunakan konten. Untuk berikutnya itu cara menghindarinya itu menggunakan konten yang bisa kita bilang yaitu konten CC atau copyright, yang bisa kita lakukan perubahan ATM tadi untuk mengakali agar kita tidak terkena copyright seperti itu. Atau yang kita benar-benar kita free seperti NSD atau no copyright song, asalkan kita mencantumkan link dimana kita mengambil lagu tersebut. Dan kedua yang paling mudah yaitu kita meminta izin kepada pemilik lisensinya, yaitu mengajukan proposal mungkin, dan melakukan hal lain yang penting kita mengajukan permintaan izin agar kita diperbolehkan menggunakan lagu dia. Seperti itu. Kemungkinan terbesar adalah kita mungkin bakalan bagi hasil dari pemutaran musik dia, seperti itu. Oke, terima kasih sudah melihat penjelasan saya yang mungkin kurang jelas atau mungkin kurang bagus. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.